Sistem Necromancer. Bab 611 sampai dengan 615. Bab 611 Pelabuhan Sanbu. Wu Heng menatapnya dan melirik posisi kontrol yang rumit. Ia berkata kepada kerangka itu, awasi dia. Jika dia bergerak, segera bunuh dia. Dua kerangka vampir berjalan dan berdiri di kedua sisi kapten. Telapak tangan kerangka itu bertumpu pada bahu yang lain, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, menyebabkan sang kapten, yang sedang berjongkok di tanah, gemetar dan hampir pingsan. Lalu, suara langkah kaki berlari terdengar di dalam kabin. Sebuah suara kecil terdengar di telingaku, Paman, banyak orang bergegas dari bawah, membawa senjata dan pistol. Pergi, bunuh semua yang memegang senjata, perintah Wu Heng. Kerangka vampir di belakangnya menghunus senjata mereka satu demi satu. Bergegas menuruni tangga ke dasar kabin. Suara tembakan terdengar, diikuti oleh perkelahian dan teriakan kesakitan. Wu Heng menatap kapten yang gemetar, memegangi kepalanya, dan bertanya, apakah ada pengeras suara di kapal untuk menyampaikan pengumuman? Ya, ini dia. Sang kapten berjongkok di tanah dan dengan hati-hati menunjuk ke mikrofon di sisi konsol. Wu Heng mengambil mikrofon, menyalakan saklar komunikasi, dan berkata langsung, saya dari tim penyelamat kota Xinfu. Kami telah mengambil alih kapal ini. Letakkan senjata kalian untuk menghindari serangan para kerangka. Setelah selesai berbicara, dia meletakkan mikrofonnya kembali. Matikan juga saklar yang baru saja Anda nyalakan. Wu Heng terus menatap kapten itu, siapa namamu? Qian Chengfeng, masalah ini tidak ada hubungannya denganku, jawab sang kapten sambil berjongkok. Ini satu-satunya kapal yang kamu punya. Satu perahu, dan hanya aku yang bisa mengemudikannya. Jawab saja apapun yang aku minta, kata Wu Heng dingin. Ekspresi Qian Chengfeng membeku, oke. Apakah semua orang di pangkalan ada di sini? Semuanya ada di sini. Ceritakan padaku tentang orang-orang di sana. Mereka yang membawa senjata berasal dari pangkalan, dipilih olehnya. Sisanya, para wanita, mendampingi mereka, dan para pria bertanggung jawab atas pemeliharaan kapal. Apakah kamu punya kemampuan khusus? Qian Chengfeng menunjuk ke mayat tak jauh dari sana dan berkata, tidak. Dia telah mengambil inti mayat, tapi dia tidak menunjukkan kemampuan khusus apapun. Dia pemimpinnya. Ya, apa rencanamu untuk masa depan? Tanya Wu Heng. Qian Chengfeng menundukkan kepalanya dan terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Entahlah, aku hanya orang biasa. Karena aku bisa mengemudikan perahu, aku diberi perhatian khusus. Mereka tidak akan memberitahuku keputusan apa yang mereka buat. Setelah menanyakan hal ini, Wu Heng tidak meneruskan pertanyaannya. Bawa dia keluar dan suruh dia jongkok, kata Wu Heng. Kerangka itu menggendong Qian Chengfeng dan berjalan keluar. Wu Heng melirik mayat di tanah. Rilis berbicara dengan orang mati. Hanya dengan mengambil inti mayat, levelnya hanya sekitar level 5, yang tidak seberapa dibandingkan dengan ukuran tim kerangka saat ini. Mayat di tanah itu tiba-tiba duduk dan melihat ke sini dengan mata berawan. Wu Heng bertanya langsung, apa rencana Anda selanjutnya? Saya sudah menghubungi pelabuhan di Korea Selatan. Kalau kerangkanya belum pergi, kami akan langsung ke sana, jawab mayat itu. Benar saja, masih ada rencana lanjutan. Selain itu, orang ini memiliki jaringan kontak yang luas dan dapat menghubungi pangkalan pelabuhan di sana. Wu Heng bertanya, apakah mereka begitu bersedia menerimamu? Saya pernah mengambil inti mayat sebelumnya. Mereka membutuhkan orang-orang seperti saya, dan mereka penasaran dengan beberapa situasi di sini, terutama pangkalan kota Xinfu. Setelah mendengar apa yang saya katakan tentang konflik dengan Anda, mereka bersedia mempertahankan kami. Paman, markas, kita terkenal sekali, seru Xiao Xiao dari samping. Wu Heng tidak menjawab Xiao Xiao, dan terus bertanya, seberapa kuat mereka? Aku tidak tahu. Wu Heng memikirkannya dan memutuskan bahwa bertanya ke pelabuhan Korea mungkin tidak akan membuahkan hasil apapun. Lalu dia bertanya, siapa tulang punggung basismu?
Qian Cheng Feng dan aku. Bukankah Qian Cheng Feng kaptennya? Ya, dia adalah wakil kepala. Setelah 5 pertanyaan, tubuhnya berbaring kembali. Wu Heng tidak mengatakan apa-apa, tetapi ketiga hantu itu mulai berdiskusi dengan suara rendah di udara. Pria paruh baya yang tampak malu-malu itu ternyata tidak sesederhana yang dikatakannya. Saya duduk di taksi dan menunggu sebentar. Para penyintas yang tersisa dibawa keluar. Hanya 6 orang yang tersisa, dan sisanya telah berubah menjadi mayat dan ditumpuk bersama. Wu Heng berjalan keluar dan mengumpulkan semua pistol dan senjata yang ditemukannya. Ia berkata kepada kerangka itu, kunci mereka di sebuah ruangan. Jika mereka berperilaku baik, biarkan saja. Jika mereka mencoba melarikan diri atau menyerang, bunuh mereka langsung. Semua korban selamat gemetar. Masih mengikuti kerangka itu, dia berjalan ke dalam kabin. Saya memasuki sebuah ruangan dan melihat kerangka menjaga pintu. Wu Heng memasukkannya kembali ke dalam taksi dan berkata, ayo kembali ke pelabuhan. Ya. Qian Cheng Feng mengemudikan perahu menuju pelabuhan yang penuh dengan kerangka. Keren gelombang. Kapal sedang dalam perjalanan kembali. Sebuah radio portabel di dekatnya mengeluarkan suara elektrik pelan. Kemudian, sebuah suara yang jelas dan merdu terdengar, ini pelabuhan Sanfu, Kondra, bisakah kau mendengarku? Benar saja, berita datang dari pelabuhan Korea. Wu Heng menatap Qian Cheng Feng yang berdiri di sampingnya. Qian Cheng Feng menyeka keringat di dahinya dan menjelaskan, namanya Candela, dan dia berkewarganegaraan asing. Pergi dan beritahu mereka bahwa pria itu minum terlalu banyak dan tertidur, kata Wu Heng langsung. Qian Cheng Feng menyeka keringatnya sambil berjalan mendekat, menyalakan komunikasi, dan bertanya, Kondra mabuk. Saya kapten kapal ini, ada yang bisa saya bantu? Suara di seberang sana berhenti. Namun dia tetap berkata, ketika pemabuk ini bangun, katakan padanya bahwa pelabuhan kami mengizinkanmu untuk mendekat dan mengambil perbekalan yang kamu sebutkan. Aku akan memberitahu kepala suku ketika dia bangun. Tutup obrolan. Wajah Qian Cheng Feng juga tampak sedikit jelek. Dia menambahkan, saya tidak tahu tentang ini. Dia sendiri yang mengaturnya. Wu Heng melambaikan tangannya dan berkata langsung, terus berlabuh. Oh, oke. Kapal itu berlabuh. Qi Hancai membawa orang-orang ke sana. Para penyintas dibawa pergi. Wu Heng berkata, aku akan membunuh beberapa dari mereka dan menjaga yang tersisa. Kita akan menyelidikinya secara terpisah nanti. Qi Hancai berbalik dan memberi perintah. Baiking segera membawa pergi semua yang selamat. Ketika orang-orang turun dari perahu, tubuh mereka berubah menjadi kerangka. Wu Heng terus berkata kepada tengkorak berkepala besar di sampingnya, kerahkan 1000 kerangka ke kapal. Tabrakan gelombang. Kelompok besar kerangka yang berdiri di pelabuhan mulai bertindak. Mereka langsung menaiki kapal kargo, sebagian memasuki kabin dan sebagian lagi berdiri di dek. Qi Hancai memandangi kerangka yang bergerak dan bertanya, apakah kita akan pergi ke laut lagi? Orang-orang ini sudah menghubungi pelabuhan di Korea Selatan. Saya berencana ke sana dan bertanya apakah ada anggota tim yang bisa berbahasa Korea. Wu Heng memberikan penjelasan singkat. Wu Heng memutuskan untuk pergi ke pelabuhan di Korea Selatan setelah pertimbangan yang matang. Rencana untuk menata Treasure Island. Saya butuh banyak orang. Qi Hancai mengambil walkie-talkie dan mulai bertanya tentang bahasa Korea. Tidak lama kemudian, seorang pria berusia 30-an datang. Beri hormat pada mereka berdua. Kepala, wakil kepala, saya tahu sedikit bahasa Korea dan sudah lulus ujian, tapi saya sudah lama tidak berbicara. Saya ingin tahu apakah saya bisa membantu. Wu Heng mengangguk, sedikit pengetahuan saja sudah cukup. Ayo kita bergabung. Berbalik dan naik ke perahu, Qi Hancai mengikutinya. Wu Heng tidak banyak bicara. Saat memasuki taksi, dia terus berkata kepada Qian Cheng Feng, ayo pergi ke pelabuhan Sanfu. Kapal kargo mulai lagi, bergegas menuju sasaran. Pelabuhan Sanfu, di sebuah ruangan yang didekorasi dengan indah.
Seorang pria kekar mengenakan piyama sedang duduk di meja makan dan makan. Meskipun makanan langka di akhir zaman, masih ada ikan dan daging di meja makan, dan orang-orang bersantai menikmati anggur berkualitas. Ledakan gelombang. Terdengar ketukan di pintu. Pria itu berhenti sejenak saat makan. Datang. Pintu terbuka, dan seorang pria paruh baya berjas masuk. Ia memberi hormat dan berkata, "Presiden, sekelompok penyintas baru saja datang untuk bergabung dengan kami. Kami dengar pangkalan ini telah berkembang pesat di bawah kepemimpinan Anda, dan istri pemimpin mereka ingin datang dan mengucapkan terima kasih secara langsung." Presiden yang sedang makan malam meliriknya. "Apakah kamu sudah mencucinya?" "Dia sudah mandi, tapi kelihatannya dia agak kurang gizi," kata pria paruh baya berjas itu. "Benar." Presiden mengangguk, seolah teringat sesuatu, lalu bertanya lagi, "Kapal dari pelabuhan pesisir yang Anda sebutkan itu seharusnya segera tiba, kan?" Pria berjas itu memperkenalkan, mereka akan segera tiba. Pemimpin mereka bernama Kondra, seorang blasteran Italia dengan riwayat mengonsumsi inti mayat. Dia juga membawa informasi tentang kota Sinfu yang sedang naik daun. "Oke, bawa wanita itu ke sini." "Baik, Presiden." Pria paruh baya itu pergi. Tak lama kemudian, terdengar ketukan lagi di pintu. Seorang wanita muda didorong langsung masuk. Presiden menoleh ke arah orang lain, mengamati wajah dan sosoknya. Dia mengambil nasi, mengaduknya dengan kuahnya, lalu melemparkannya ke tanah. "Makanlah kalau kamu lapar. Merangkaklah ke sini." Ada hasrat di mata wanita itu. Dia merangkak seperti orang gila dan mulai meraih nasi di tanah. Presiden tersenyum, menyekat tangannya, dan mengangkat rok panjang wanita yang berlutut di tanah hingga ke pinggangnya. Bab 612 pergi ke pulau. "Kepala, kita bisa melihat pelabuhan Sanfu sekarang." Qian Chengfeng berbalik dan melihat ke belakangnya lalu berkata. Wu Heng mendongak dan melihat langit semakin cerah dan sebuah pelabuhan muncul di ujung laut. "Jangan mendekat dulu." "Oke," jawab Qian Chengfeng. Kapal itu berhenti bergerak dan mulai berkeliaran di tempat. Di ruang kontrol, Qi Hancai dan penerjemah yang menyertainya, Xin He, juga berada di ruangan yang sama. Qi Hancai juga mendekat dan melirik keluar. Menyerang langsung. Kali ini mereka membawa 1000 kerangka. Di antara mereka, ada beberapa kerangka yang sangat kuat, yang kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Raja Mayat. Pada dasarnya tidak ada masalah dalam mengambil alih pangkalan biasa. Kecuali jika itu adalah pangkalan seperti markas besar, dengan persenjataan berat yang memadai, 1000 tentu saja tidak cukup. "Kita lihat saja apa yang terjadi dulu," kata Wu Heng, lalu melanjutkan, "Siapkan sarapan dulu, baru kita bicara setelah selesai makan." Qi Hancai mengangguk dan mengedipkan mata pada seseorang di sampingnya. Xin He segera berkata, "Aku akan bersiap-siap." Sambil berkata demikian, dia berjalan menuju kabin. Wu Heng keluar dari kabin. Di dek, terdapat banyak kerangka yang memegang kapak, bergoyang pelan mengikuti goyangan kapal. Dia melirik ke kejauhan, memikirkannya, dan 3 hantu terbang. "Keluar, tetaplah tak terlihat dan mengapung di sampingmu." Wu Heng berkata langsung, "Itu pangkalan di sana. Periksa secara terpisah, lalu kembali dan beritahu aku." Jernih. Ketiga hantu itu menanggapi dan terbang keluar dengan cepat. Sarapannya berupa makanan kaleng dan mie instan. Bagi sebagian besar penyintas, ini adalah makanan langka. Setelah sarapan saya menunggu sebentar. Xiao Xiao terbang kembali terlebih dahulu, dan karena ada orang lain yang hadir, dia langsung mengebor ke tubuh itu. Gambar yang Anda lihat dibagikan dalam pikiran Anda. Perspektifnya dimulai dari meninggalkan kapal kargo di bawah kaki Anda dan bergerak menuju pangkalan di kejauhan. Saat mendekati pelabuhan Sanfu, Anda dapat melihat kapal kargo terparkir di pelabuhan, banyak perahu nelayan, dan sebuah kapal yang mungkin merupakan kapal militer. Teruslah menuju daratan di sepanjang pelabuhan dan terbang ke arah kiri. Sepanjang jalan, rumah-rumah timah sementara yang bobrok saling terhubung erat,
dan dinding-dindingnya ditutupi dengan berbagai slogan dan pola. Belajar bahasa Korea Hangul tadi malam dengan Shin Hyuk. Anda dapat memahami kata-kata, bertahan dalam persatuan, dan akhirnya menang. Berikutnya adalah alun-alun tempat orang-orang berbaris rapi dalam antrian panjang, memegang mangkuk atau kotak makan siang, menunggu untuk menerima makanan yang tampak seperti sup encer. Tampaknya kondisi kehidupan di pangkalan itu tidak begitu baik. Kemudian, Benny dan Glenda terbang kembali satu demi satu. Benny pergi ke sisi lain dan menemukan lingkungannya masih serupa. Ruang terbuka itu dipenuhi dengan rumah-rumah timah sementara, dan di alun-alun lain, orang-orang mengumpulkan makanan. Kakek pergi ke kamp militer di dalam pangkalan. Ada banyak tentara bersenjata di pangkalan, kebanyakan berkumpul di sisi yang dekat dengan daratan. Tidak ada kendaraan lapis baja atau senjata berat yang terlihat. Selanjutnya, tergantung pada bagaimana menangani masalah ini. Keren gelombang-gelombang. Saat Wu Hang sedang berpikir, suara arus listrik datang dari radio. Lalu, dalam bahasa Mandarin standar, dia berkata, "Ini pelabuhan Sanfu, Kondra, apakah kamu masih di sana?" Qian Chengfeng menatap Wu Hang dengan tatapan penuh tanya. Wu Hang berkata, "Katakan pada mereka bahwa kita telah tiba di dekat pelabuhan Sanfu." Qian Chengfeng mengambil mikrofon dan berkata langsung, "Kita sudah sampai di dekat pelabuhan. Apakah kapal kargo di kejauhan itu milikmu? Kau boleh berlabuh. Beritahu orang-orangmu untuk tidak melakukan tindakan ekstrim." Semua orang yang hadir menatap Wu Hang serempak. Jika Anda ingin melancarkan serangan paksa, waktu terbaik adalah di pagi hari ketika orang-orang belum bereaksi. Tidak ada serangan, tetapi kami sekarang sedang berlabuh. Ada begitu banyak kerangka di kapal ini, jika Anda mendekat, perkelahian akan terjadi. Qian Chengfeng menoleh lagi, dan Wu Hang berkata, "Katakan aku akan pergi dulu, dan setelah kita berdiskusi, kita akan membiarkan kapal barang itu pergi." Qian Chengfeng tampak bingung dan menutup mikrofon. "Siapa yang pergi ke sana? Maksudmu Kondra?" Qian Chengfeng agak bingung, tetapi ia tetap mengikuti instruksi pihak lain dan berkata ke mikrofon, "Pemimpin kita, Kondra, akan pergi dulu. Setelah kita berdiskusi, kita bisa membiarkan kapal barang berlabuh." "Terserah kamu," kata pihak lain dan menutup obrolan. Di dalam ruangan, ketiga orang itu memandang dengan bingung. Qi Hancai bertanya, sepertinya mereka sudah saling kenal sebelumnya. Bagaimana mereka bisa sampai di sana? Kondra adalah pria berjanggut yang dibunuh oleh Wu Hang. Semua orang sudah mati, pasti tidak ada jalan untuk sampai ke darat. Wu Hang berkata, "Aku punya cara untuk sampai ke sana. Qi Hancai akan tetap di kapal dan memimpin kapal kargo. Aku akan membawa Kaxiu ke pulau itu. Jika ada masalah, aku akan memberitahu kalian dan membiarkan para kerangka itu melancarkan serangan langsung." "Baiklah." Qi Hancai mengangguk, lalu berkata, "Apakah kamu tidak ingin Shin He ikut denganmu?" "Tidak perlu. Dia jelas punya seseorang yang bisa berbahasa Mandarin," kata Wu Hang, lalu berkata kepada Qian Chengfeng, "Lepaskan perahunya." Qian Chengfeng menekan tombol, dan sebuah perahu kecil yang tergantung di sisi kapal diturunkan ke laut. Wu Hang keluar dari kabin, dan Qi Hancai mengikutinya keluar. Masih ada sedikit kekhawatiran di matanya. Wu Hang mengeluarkan topeng kulit manusia dan memakainya. Detik berikutnya, ia berubah menjadi wujud Kondra. Warna rambut dan jenggotnya sama persis dengan mayatnya. Mata Qi Hancai melebar, menyamar. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Awasi saja Qian Chengfeng. Kalau dia bergerak, langsung bunuh dia," kata Wu Hang serius. Qi Hancai melirik ke belakang, memastikan tidak ada orang di sekitar, lalu bertanya dengan lembut, "Bukankah dia kaptennya? Dia juga wakil pemimpin pangkalan pelabuhan. Bagaimana mungkin dia orang biasa kalau bisa memegang posisi ini?" "Aku mengerti. Kalau ada masalah, aku akan membunuhnya." Qi Hancai mengangguk. Orang yang melindungi Qi Hancai adalah kerangka level 15. Dengan kapal yang penuh kerangka, membunuh Qian Chengfeng tidak akan menjadi masalah sama sekali.
Aku akan datang, perhatikan radionya. Wu Heng menyalakan speedboat dan mendekati pulau itu. Berhenti di pelabuhan sepanjang jalan. Wu Heng membawa Kaxiu ke pelabuhan. Setelah melihat sekeliling, seorang pria berjas dan jaket anti angin datang dan menyapanya dalam bahasa Mandarin. Candela, lama tidak bertemu. Wu Heng juga memainkan perannya. Lama tidak bertemu, kamu terlihat jauh lebih kurus. Di lingkungan ini, saya dianggap cukup baik. Bahasa Mandarinmu semakin standar, bahkan dengan aksen Timur Laut. Benarkah? Banyak orang bilang begitu. Pria berjas itu membubarkan para penjaga dan melambaikan tangan. Ayo, aku akan mengantar kalian menemui Ketua Cui. Kami sedang merekrut orang-orang dengan kemampuan khusus di sini, dan dengan kemampuan kalian pasti akan berguna. Wu Heng menunjukkan rasa terima kasih, ini semua berkat rekomendasimu, temanku. Dalam situasi saat ini, kita seharusnya lebih saling membantu. Keduanya berjalan keluar pelabuhan dan masuk ke dalam mobil. Pria berjas itu menoleh, lalu mengikuti Kaxiu yang duduk di belakangnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa namamu, teman? Kamu tertutup rapat sekali, apa kamu tidak pengap? Namanya Kaxiu. Teman saya yang tinggal di luar negeri. Dia tidak mengerti apa yang kami bicarakan dan sekarang bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan saya, jelas Wu Heng. Haha, benar sekali. Wu Heng melirik keluar jendela, ke deretan rumah yang tampak seperti kamp pengungsi. Apakah ada cukup makanan di sini? Cukup, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Mengapa mereka semua terlihat setengah mati? Pria berjas itu tersenyum dan melihat ke belakang melalui kaca spion. Ini kiamat, Kak. Beberapa orang sudah tidak berharga lagi. Jika kita mempertahankan mereka, kita takut jika suatu hari gelombang zombie datang, seseorang akan datang untuk menunda mereka. Wu Heng tampak sedikit terkejut. Banyak orang melakukan ini, tetapi saya belum pernah melihat ada orang yang menjadikan kalimat ini sebagai pedoman sebelumnya. Wu Heng tidak menjawab, tetapi mengganti topik, bukankah tentara datang untuk menyelamatkan orang? Yang mana? Tentara Korea Selatan atau tentara AS? Tidak ada yang datang. Tidak ada seorang pun yang datang, kata pihak lainnya sambil mencibir. Mobil itu bergerak maju. Kami berhenti di hotel pelabuhan. Ada penjaga bersenjata di pintu masuk, dan bendera yang mirip dengan bendera kamar dagang digantung. Di atap, rasanya seperti dunia yang berbeda, di mana istana raja kota memerintah secara mandiri. Tepat saat pria berjas itu mendekat, lalu saya melihat seorang wanita mengenakan rok panjang berjalan keluar dengan terhuyung-huyung. Dia menghindari melihat sekelilingnya, berlari menuju sudut. Seorang pria berdiri dari sudut dan bertanya dengan mendesak. Ayo, kita masuk, kata pria berjas itu. Wu Heng masuk bersama Kaxiu. Di lantai atas, di luar sebuah ruangan, ada seseorang yang menjaga pintu. Setelah pemeriksaan tubuh sederhana, dia melihat jari harimau di pinggang Kaxiu. Penjaga itu tersenyum dan tidak memperhatikan. Pria berjas itu menyambutnya, mengetuk pintu, dan berkata dalam bahasa Korea, Presiden Kondra ada di sini. Datang, pintunya terbuka. Masuk bersama-sama. Interior kamarnya cukup mewah dan seharusnya setara dengan kamar suite mewah. Seorang pria kekar mengenakan jubah mandi duduk dengan santai di sofa di ruang tamu. Dia memandang kedua sosok yang mengikutinya. Pria berjas itu berkata, Presiden, ini Kondra yang saya sebutkan. Yang satunya lagi pengawalnya, yang juga sangat terampil. Di mana kapal mereka? Tanya Presiden. Kami belum berlabuh. Kami bilang akan berlabuh setelah bernegosiasi. Kamu terlalu berhati-hati. Keduanya berkomunikasi dalam bahasa Korea, dan Wu Heng dapat memahaminya dari samping. Setelah mengatakan itu, pria berjas itu tersenyum dan berkata, ini ketua kami Cui, pemimpin seluruh pangkalan. Ketua Cui yang berbadan kekar menatap ke arah lawan bicaranya, menunggu lawan bicaranya menyanjungnya. Alisnya tiba-tiba mengerut, tatapan orang lain berubah. Ini benar-benar berbeda dari saat aku datang. Tak acuh,
seakan sedang melihat mangsa. Kotoran. Ketua Cui mengumpat, berdiri dan meraih bagian bawah meja kopi. Wu Heng berkata dengan tenang, bunuh dia. Bab 613 mengambil kendali situasi. Klik gelombang. Terdengar suara renyah tulang yang bergesekan satu sama lain. Seorang pria kekar duduk di sofa. Lehernya tiba-tiba terpelintir pada sudut yang aneh, matanya melebar, dan pistolnya jatuh ke tanah. Tubuhnya pun terjatuh di sofa. Pria berjas itu tampak ketakutan. Semua yang terjadi sungguh aneh. Ketua Cui meninggal begitu saja. Dia berbalik dan mencoba melarikan diri, tetapi mendapati tubuhnya membeku di tempat, seolah-olah dia kehilangan kendali atas kakinya. Jujur saja, kamu tidak ingin mati di sini, kata Wu Heng. Pria berjas itu berjalan mundur ke sofa dan duduk di samping mayat. Kondra, kita berteman. Apakah Anda penerjemahnya? Tanya Wu Heng. Sekretaris. Siapa namamu? Lelaki berjas itu membuka matanya lebih lebar lagi. Kau bukan Kondra. Jawab pertanyaannya. Wu Heng menatapnya lurus-lurus. Liu Minlong. Wu Heng menatapnya langsung dan berkata dengan serius, aku akan menggantikannya sekarang. Buatlah rencana untukku. Jika kau berhasil, kau tetap di sini. Jika kau gagal, kau turun dan tetap menjadi sekretarisnya. Semua orang di pangkalan punya senjata, dan mereka tidak mendengarkanku. Wu Heng menjentikkan jarinya. Suatu kekuatan besar mulai datang dari leher Liu Minlong, memutarnya ke belakang. Aku punya cara, kata Liu Minlong dengan ngeri. Ceritakan padaku tentang hal itu. Liu Minlong langsung berkata, ada 4 tim di pangkalan. 2 bertanggung jawab atas pertahanan darat, 1 bertanggung jawab atas keamanan di dalam pangkalan, dan 1 lagi menjaga pelabuhan. Mereka semua loyal kepada presiden. Ganti mereka, lalu cari cara untuk mengendalikan pasukan. Ada berapa pasukan? Tentara terdiri dari lebih dari 50 orang. Wu Heng mengangguk dan melepaskan bicara kepada orang mati ke mayat itu. Mayat yang baru saja meninggal itu tiba-tiba duduk. Kepalanya masih menoleh ke belakang, tetapi matanya berusaha keras untuk melihat ke arah Wu Heng berada. Liu Minlong begitu ketakutan hingga tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi hari ini? Rasanya seperti melihat hantu. Wu Heng bertanya pada mayat itu, kamu ada di tim berapa? 5 tim. Wu Heng melirik pria berjas itu. Tepat saat pihak lain hendak menjelaskan, Wu Heng terus bertanya, 5 tim yang mana? 4 tim bertahan dan 1 adalah pengawalku, jawab mayat itu. Aku ingin menggantikanmu. Apa kau punya saran? Tanya Wu Heng langsung. Mayat itu menjawab, bunuh saja kapten-kapten itu. Merekalah yang kudukung dan kupercaya. Jawaban Ketua Cui cukup langsung. Membunuh semua orang secara langsung memang merupakan metode yang sederhana dan efektif. Wu Heng terus bertanya, dari mana kamu mendapatkan senapan itu? Ada kapal perang yang berlabuh dengan senjata. Siapa yang bisa mengemudikan kapal perang? Tanya Wu Heng. Beberapa dari 3 tim yang menjaga pelabuhan berasal dari Angkatan Laut. Setelah kelima pertanyaan itu terjawab, jasadnya pun kembali berbaring. Liu Minlong, yang mengenakan setelan jas, mulai gemetar dan buru-buru menjelaskan, hanya ada 8 penjaga, yang bergantian menjaga pintu masuk hotel dan pintu kamar tidur. Ini bukan tim kecil. Ampuni nyawaku, ampuni nyawaku. Bisakah orang-orang di tim 3 mengendalikan kapal perang? Ya, kapal-kapal lainnya di sana juga dikendalikan oleh mereka, jawab Liu Minlong segera. Wu Heng merenung sejenak dan berkata, biarkan kedua penjaga di pintu masuk. Liu Minlong terpaksa berdiri dan berjalan menuju pintu. Setelah ragu sejenak, ia berkata, penjaga, masuk dan buang barang-barang itu. Pintunya terbuka. 2 penjaga masuk. Dengan pandangan sekilas, dia melihat presiden yang telah meninggal secara tragis di dalam. Kaksiu berubah menjadi bayangan, muncul di depan mereka berdua, dan dengan cepat melontarkan 2 pukulan. Lehernya patah dan kepalanya terkulai di dadanya. Mayat itu jatuh ke tanah dengan 2 bunyi gedebuk.
Dia diseret oleh kasu dan dilempar ke samping tubuh presiden. Wu Heng melanjutkan, panggil semua kapten dan beritahu mereka bahwa presiden sedang mengadakan rapat untuk mereka. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Gunakan interkom untuk menghubungi. Oke. Liu Minlong mengambil walkie-talkie dan menyampaikan pesan satu demi satu. Minta mereka datang ke hotel untuk rapat dan memperkenalkan kapten tim kelima yang baru bergabung. Tidak lama, terdengar ketukan di pintu dan seorang pria berjaket kulit masuk. Paman, penjaga di pintu rumahmu semuanya bermalas-malasan. Liu Minlong memperkenalkan, Kapten Tim 1. Bunuh dia. Kaxiu melangkah maju dan sudah berada di depan lawannya. Ia melancarkan pukulan lurus, menghantam dada lawannya. Tubuhnya jatuh ke belakang. Seseorang baru saja meninggal. Kemudian, Kapten Tim 2, Tim 3, dan Tim 4 juga datang satu demi satu. Mereka semua dibunuh satu persatu oleh Kaxiu yang menunggu di pintu. Liu Minlong membelalakkan matanya. Mereka benar-benar membunuh mereka semua. Tidak ada satu pun yang tersisa. Terlebih lagi, siapakah orang ini yang tertutup rapat, dan dia dapat membunuh satu persatu dengan satu pukulan. Tidak ada seorang pun yang terbunuh oleh pukulan kedua. Wu Heng menendang mayat itu. Dia tidak langsung bertobat, lalu berkata, ayo kita pergi ke pelabuhan. Hantu itu membiarkan Liu Minlong pergi. Yang terakhir juga mengikutinya dari belakang dengan patuh, berjalan keluar hotel bersama-sama, dan naik mobil lagi ke pelabuhan. Dibandingkan saat saya datang ke sini, Liu Minlong tidak berkata apa-apa dan tetap diam sepanjang jalan. Hanya saja pengemudinya mengucapkan beberapa patah kata dengan santai, namun saat melihat suasana agak tidak enak, ia pun melaju dengan pelan. Setelah tiba di pelabuhan, Wu Heng berkata kepada Liu Minlong, biarkan semua prajurit di pelabuhan datang. Liu Minlong menyapa dengan keras. Orang-orang yang menjaga pelabuhan dan daerah sekitarnya berkumpul bersama. Tersusun rapi, menunggu instruksi berikutnya. Wu Heng berdiri di panggung, mengulurkan tongkat tulang belakang, dan berkata, semuanya tatap mataku. Semua orang menoleh. Tidur. Tabrakan gelombang. Semua sosok itu jatuh berkelompok, bahkan Liu Minlong langsung jatuh ke tanah. Wu Heng mengeluarkan radio portabel dan menyetel frekuensinya. Qian Chengfeng, ya, semuanya baik-baik saja di sini. Qi Hancai yang menjawab, kami akrab dengan suara satu sama lain dan dapat langsung tahu siapa orangnya. Ayo, naik perahu, dan berlabuh di pelabuhan. Menerima. Di kejauhan, kapal kargo itu semakin dekat dan perlahan berlabuh di sisi pelabuhan. Qi Hancai dan Xin He tiba di darat, dan Qian Chengfeng dibesarkan oleh dua kerangka. Lalu sejumlah besar kerangka menyerbu ke atas. Pelabuhan itu penuh sesak dengan orang. Wu Heng melepas topengnya dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasanya. Qi Hancai datang dan berkata, Qian Chengfeng mencoba melarikan diri dengan turun dari speedboat, tetapi ditundukkan oleh skeleton dalam dua gerakan. Kita urus dia nanti, kata Wu Heng sambil melihat kerangka-kerangka di pantai. Ikat semua orang ini. Si kerangka melangkah maju dan mengikat para penjaga di tanah. Setelah selesai di sini, Wu Heng membuka peta pelabuhan yang disarankan dan berkata, Qi Hancai, bawa Xin He ke hotel di sini. Ada bendera hijau di pintu. Cari stasiun radio dan umumkan bahwa kita telah menduduki tempat ini. Jika kalian meletakkan senjata, kalian tidak akan diserang. Aku akan membawa skeleton dan mengendalikan anggota tim lainnya. Oke. Qi Hancai mengangguk. Cepat selesaikan semuanya sebelum gelap, Wu Heng menginstruksikan lagi. Kerangka itu terbagi menjadi dua tim. Berpencarlah dengan cepat dan bergerak menuju sasaran. Di dalam mobil, pengemudi yang menunggu di persimpangan menyaksikan kerangka itu lewat di luar mobil. Dia meringkuk di kursinya, wajahnya dipenuhi ketakutan. Bab 614 Aku serahkan ini padamu dulu. Pasukan kerangka itu menyerbu melalui jalan-jalan sempit. Derap langkah yang rapat membuat deretan rumah besi di kedua sisi berderit. Para penyintas melarikan diri dalam kepanikan di tengah teriakan,
atau menutup pintu dan jendela mereka dan bersembunyi di gubuk-gubuk sederhana. Saat pasukan kerangka maju dengan cepat, Ki Hancai juga berhasil menduduki hotel pelabuhan dan menemukan peralatan untuk penyiaran eksternal. Sebuah suara datang dari siaran di dalam pangkalan. Kami adalah tim penyelamat kota Sinfu. Kami telah mengambil alih pangkalan pelabuhan Sanfu. Para penyintas, harap tutup pintu dan jendela kalian dan jangan keluar. Jika kalian tetap di luar, harap cari sudut aman untuk bersembunyi. Jika kalian melihat skeleton beraksi, jangan melakukan tindakan ekstrim apapun. Mereka tidak akan secara aktif menyakiti para penyintas. Pengeras suara mengumumkan 3 kali. Suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk menutupi seluruh pangkalan. Para korban selamat yang kebingungan baru menyadari saat itu bahwa sepertinya ada tim penyelamat yang menduduki tempat tersebut. Kerangka yang kami lihat bukanlah jenis monster baru. Mungkin itu adalah jenis negara adikuasa baru yang dikabarkan. Wu Heng sedang mendengarkan isi pengeras suara. Juga dikonfirmasi bahwa Ki Hancai memasuki hotel tersebut. Dia melambaikan tangannya lagi, menyebabkan kerangka itu mempercepat gerakannya. Tidak ada istirahat di sepanjang jalan. Segera dekati tembok di sisi dalam lahan. Bang 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 gelombang. Begitu saya berlari keluar sudut, suara tembakan gencar terdengar. Peluru ditembakkan bertubi-tubi ke arah tim kerangka, menghantam baju zirah kerangka, juga tembok dan tanah di sekitarnya. Serang, bunuh mereka semua, Wu Heng memberi perintah. Langsung, wus-wus gelombang. Disertai suara gemuruh di udara, kerangka vampir itu terbang ke angkasa lalu menukik ke bawah dan menyerbu langsung ke tengah kerumunan. Tembakan itu menimbulkan kekacauan dan pasukan pangkalan berhamburan dan melarikan diri ke segala arah. Pasukan kerangka di bawah menyerbu maju dan membanjiri kam di bawah tembok. Perlawanan itu tidak berlangsung lama. Suara pertempuran segera berhenti, dan kerangka-kerangka yang menyerbu ke depan juga kembali ke mode siaga. Mengaum gelombang. Tepat saat keadaan mulai tenang di sini, suara gemuruh mayat terdengar dari luar tembok. Xiao Xiao terbang turun dan berkata, ada beberapa zombie yang tertarik ke sini, sekitar 20. Wu Heng mengangkat alisnya dan menatap Glenda. Yang terakhir mengangguk, hampir. Paman, apa maksudmu? Wu Heng memerintahkan para kerangka klan darah, pergi bunuh mereka yang di luar. Kerangka vampir itu terbang keluar lagi dan menukik ke bawah untuk membunuh para zombie lagi. Wu Heng terus memberi perintah kepada kerangka yang tersisa, bersihkan medan perang, kumpulkan senjata dan baju zirah, dan cari ruangan-ruangan di sekitar. Para kerangka yang bersiaga segera mengambil tindakan. Mayat-mayat itu diseret bersama-sama dan mulai dilucuti pakaiannya. Tak lama kemudian, pertempuran di luar tembok berakhir dan semua kerangka vampir terbang kembali. Semua senapan dan rompi anti peluru dikumpulkan dan ditumpuk. Di beberapa ruangan, ditemukan pula beberapa peluru, makanan kaleng, dan makanan lainnya. Setelah menyimpan semua senapan dan rompi anti peluru, Wu Heng melepaskan Dead Corps Battlefield, dan lingkaran cahaya abu-abu putih menyebar, bersama dengan mayat-mayat zombie di luar, semuanya berubah menjadi kerangka dan berdiri. Suara tulang bergesekan satu sama lain dan berderak. Buka pintunya dan biarkan kerangka-kerangka di luar itu masuk, kata Wu Heng. Pintu besi yang dilas dengan beberapa lapis baja dibuka perlahan. Kerangka yang berubah dari zombie itu mengguncang daging di tubuhnya dan berjalan masuk perlahan. Bergabunglah dalam antrian kerangka. Kemudian, Wu Heng mulai menghitung tengkorak. 200 kerangka pengguna kapak dan 10 kerangka vampir dipilih bersama. Kalian terus berjaga di sini dan cegah zombie mendekat. Jika ada penyintas yang memprovokasi atau menyerang, kalian bisa melawan, kata Wu Heng kepada kerangka yang tersisa. Kerangka-kerangka itu naik kembali ke dinding. Sambil memegang senjata, mereka terus bertindak sebagai penjaga. Wu Heng melambaikan tangannya dan mulai kembali melalui rute yang sama dengan kerangka yang tersisa. Kembali ke hotel, Ki Hancai menjelaskan, semua orang yang diculik di pelabuhan telah dikurung bersama.
Apa yang akan terjadi pada mereka nanti? Orang-orang lainnya terbunuh, tetapi tim yang menjaga kapal di pelabuhan tidak terbunuh secara langsung. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, ada orang-orang dari kapal perang di sini. Cari mereka. Biarkan para penyintas mengidentifikasi sisanya. Jika ada masalah, bunuh saja mereka langsung. Oke. Qi Hancai mengangguk, lalu melanjutkan, ada gudang di lantai 1. Ada banyak makanan dan persediaan. Sepertinya gudang itu seharusnya berada di bawah kendali pemimpin di sini. Ada senjata atau apapun. Ada senjata dan peluru. Ayo, bawa aku ke sana, kata Wu Heng. Keduanya berjalan ke sisi bangunan, dan kunci serta rantai pintu besi telah dibuka. Di dalam ruangan, ada kerangka yang sedang mengatur perlengkapan. Pisahkan semua makanan, senjata, dan kebutuhan sehari-hari. Di salah satu sisi rak, Anda juga dapat melihat sejumlah besar uang kertas, serta 5 tumpukan batu bata emas yang disusun membentuk piramida, masing-masing berisi 10 buah. Setiap batu bata emas beratnya 100 gram. Sisanya, bersama beberapa perhiasan emas dan perak, dikemas dalam sebuah kotak. Orang ini telah membuat persiapan yang cukup. Sekalipun ketertiban telah dipulihkan, ia masih menyimpan sejumlah dana. Wu Heng menaruh senjata dan emas ke dalam cincin luar angkasa. Dia melirik Qi Hancai di sampingnya, mengeluarkan liontin pelindung dari luar angkasa dan menyerahkannya padanya. Katanya, ini liontin yang bisa melindungimu di saat kritis. Mungkin ada orang yang punya hubungan dengan orang yang kita bunuh. Hati-hati. Qi Hancai mengambilnya dan melihatnya. Dengan kerangka yang melindungiku, tidak ada bahaya. Itu tidak terjadi kali ini, tetapi itu akan berfungsi sebagai perlindungan di masa depan. Oke, Qi Hancai tidak banyak bicara dan langsung mengalungkannya di lehernya. Keduanya berjalan ke atas bersama-sama. Qi Hancai kemudian bertanya, apakah ada hal lain yang perlu saya lakukan? Wu Heng merenung sambil berjalan, ikuti saja cara mengelola pangkalan sebelumnya. Kalau tidak mengerti, minta Xin He Duo menerjemahkan. Jadi begitu, mereka berdua berjalan ke lantai atas bersama-sama. Wu Heng memilih suite di sisi dalam. Aku serahkan tempat ini padamu. Oh, dan laporkan kembali ke markas kami bahwa kau aman. Ya, Qi Hancai mengangguk. Wu Heng masuk ke ruangan dan memeriksanya dengan cermat. Buka gerbang dan masuk. Wu Heng pergi. Qi Hancai juga turun lagi ke bawah. Xin He sedang menunggu di lantai pertama. Ia menghampiri dan berkata, Saudari Qi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Qi Hancai berpikir sejenak dan berkata, kirimkan siaran yang mengabarkan bahwa penghitungan korban selamat sedang dilakukan di alun-alun. Mereka yang datang akan menerima beras dan tepung, dan mereka yang memiliki keterampilan khusus akan mendapatkan tempat tinggal dan akomodasi tambahan. Saya mengerti. Xin He pergi ke ruang siaran dan mulai mengumumkannya sesuai dengan kata-kata aslinya. Tak lama kemudian, siaran baru terdengar di pangkalan itu. Ketika saya mendengar bahwa Anda bisa mendapatkan beras dan tepung jika Anda pergi, dan orang-orang dengan keterampilan khusus bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. Warga yang tinggal di restoran Teppanyaki pun mulai bersemangat. Orang-orang keluar satu demi satu. Melihat para kerangka yang menjaga dengan gugup, mereka mulai berbaris dan menerima barang-barang mereka. Bab 615 mengubah panggung drama. Pulau Harta Karun. Wu Heng turun dari lantai atas dan Mini beserta yang lainnya sedang membawa makan malam ke meja. Melihat dia turun, dia langsung tersenyum dan berkata, Guru, saatnya makan malam. Kita makan apa hari ini? Wu Heng duduk di meja makan. Sup ikan rasa kelapa, bakso sapi dan udang, dan 2 lauk. Ada yang mau ditambahkan Tuan? Saya akan minta koki membuatnya. Mini menatapnya dengan mata besarnya. Cukup kaya, Wu Heng tersenyum. Mini berpikir sejenak, lalu cepat-cepat berjalan ke dapur dan berteriak, tambahkan 4 tiram panggang. Para pelayan yang tersisa juga tersenyum. Setelah Mini kembali, mereka semua duduk di meja makan untuk makan bersama.
Envier berkata, "Tuan, beberapa karavan lagi telah menandatangani perjanjian dengan Balai Kota untuk buku detektif hebat, dan total pesanannya melebihi 70.000. Wu Heng berhenti sejenak saat makan. Ini meningkat sangat cepat. Saya telah berada di dunia zombie selama 3 hari, dan karavan di sini mulai memesan buku satu demi satu. Tentu saja, ini hal yang baik untuk diri Anda sendiri. Dapat berpromosi lebih baik dan menghasilkan uang di saat yang bersamaan. Minta saja pencetak untuk mencetaknya ulang." "Baik, Tuan." Envier mengangguk. "Sekian untuk saat ini." Kerangka itu meletakkan 4 tiram panggang di atas meja, menyebar dari belakang sampai ke depan Wu Heng. Mini berkata, "Guru, Suster Sanara dan saya sudah memilih tempat untuk pameran. Tempatnya adalah sebuah toko komersial di area yang baru dibangun." Suster Sanara bilang tempatnya bagus dan luasnya cukup. Wu Heng mengambil tiram dan menaruhnya di mangkuknya. "Said, setelah kami memilih, kami akan meminta desainer, Yusef, untuk mendekorasinya sesuai ide Sanara. Beliau lebih berpengalaman dalam berbisnis." Yusef adalah nama desainer kurcaci. "Sekarang saya memiliki lembaga desain sendiri, dan beberapa orang di bawah saya bertanggung jawab atas pengembangan pulau dan beberapa perubahan pada rencana." "Dimengerti," jawab Enfiel. Setelah mengobrol sebentar, makan malam berakhir. Para pelayan pergi ke ruang pelatihan, dan Wu Heng tetap di halaman, terus melihat cetak biru senjata elektromagnetik. Merakit bagian-bagian yang rumit. "Saya selalu merasa bahwa jika saya menyatukan semua bagian sesuai cetak biru, seharusnya tidak ada masalah." Sudah larut malam. Kicauan serangga di luar jendela membuat malam terasa kurang sunyi. Wu Heng berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, dan mulai berpikir tanpa sadar. Dunia zombie telah membuat kemajuan yang cukup besar. Tidak hanya kapal modern yang ditemukan, tetapi juga kapal militer. Membawanya ke Treasure Island akan sangat meningkatkan keamanan di Emerald Sea. Situasi di laut sangat berbeda dengan situasi di darat. Sekalipun bajak laut itu dimusnahkan sekarang juga, akan tetap ada orang yang menjadi bajak laut seiring berjalannya waktu. Rute pengiriman untuk orang biasa. Jika Anda berhasil sekali, Anda akan memiliki cukup uang untuk dibelanjakan seumur hidup. Itu hanya masalah berlayar. Selain berlayar dengan kapal perang, beberapa peralatan juga perlu dirawat dan dioperasikan, yang tidak dapat dilakukan oleh satu orang. Setelah transformasi, mayat di dunia zombie awalnya berada pada level 1. Sulit juga untuk mempertahankan kemampuan apapun. Alasan utama mengapa Wu Heng tidak membunuh kapten kapal kargo, Qian Chengfeng, adalah karena ia takut setelah ia berubah menjadi mayat, ia akan menjadi bodoh dan tidak dapat mengemudikan kapal. Nah, menarik sekali melihat perahu itu mengapung di laut. Mintalah seseorang untuk mengajari kerangka itu, atau temukan cara agar mayat tersebut tetap bisa berlayar setelah transformasi. Wu Heng sedikit khawatir. "Kenapa Tuan sudah bangun?" Envier, yang sedang bersandar di lengannya di sebelah kiri, mendongak. Wu Heng memeluknya dengan lembut dan berkata, "Tidak apa-apa, tidurlah." "Ya." Envier tersenyum. Wu Heng melirik ke sisi lain, tempat Mini masih tidur nyenyak, dan menutupi mereka bertiga dengan selimut tipis. Dia memeluk mereka berdua dan tertidur dengan mata tertutup. Keesokan harinya, setelah sarapan, Wu Heng meregangkan tubuhnya di halaman. Hujan turun sedikit di pulau tadi malam. Tetes-tetes air menggantung di bunga, tanaman, dan dedaunan, dan udara terasa lembab. Wu Heng duduk di ruang tamu dan beristirahat sejenak. Terdengar ketukan di gerbang halaman. Catwoman Robey berlari kecil untuk membuka pintu, mengucapkan beberapa patah kata kepada orang di luar, lalu berlari kembali dengan cepat. "Tuan, Suster Weyer mengirim seseorang untuk memberitahu bahwa seorang penyair datang ke balai kota khusus untuk menemui Anda. Katanya ia ingin mengadaptasi kisah detektif hebat itu menjadi sebuah drama panggung." Wu Heng berhenti sejenak sambil menyajikan teh dan air minum. "Untuk diadaptasi menjadi drama panggung. Di dunia ini juga ada pertunjukan panggung,
dan pertunjukan tersebut sangat populer di kalangan wanita bangsawan. Semua jenis cerita adalah kisah cinta antara bangsawan. Untuk mengubah detektif hebat itu, ini juga bisa dianggap sebagai terobosan. Di mana penyairnya? Tanya Wu Heng. Robe menggelengkan kepalanya. Yang datang itu dari balai kota. Kalau ada instruksi, suruh saja dia bawa pulang. Wu Heng memikirkannya dan memutuskan bahwa ia harus bertemu dengan penyair ini. Tetapi membawa orang pulang bukanlah tindakan yang tepat. Biarkan penyair itu pergi ke ruang pertemuan asosiasi. Aku akan ke sana nanti, kata Wu Heng. Baiklah. Robe pergi lagi. Keluarlah dan sebarkan beritanya. Wu Heng menyesuaikan lagi keterampilan rumahnya dan mengenakan mantelnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa pembantu, dia mengikuti mereka keluar menuju asosiasi. Kereta itu berhenti di depan perkumpulan itu. Wu Heng berjalan sambil mengenakan kerudung. Pintu masuk perkumpulan itu ramai dengan orang-orang yang keluar masuk. Sebaliknya, kelompok lambang ular di sisi berlawanan terlihat sangat sepi, hanya ada 2 atau 3 orang yang keluar masuk. Itu benar-benar berbeda dari pertama kali Wu Heng pergi ke Treasure Island. Wu Heng hanya meliriknya. Dia masih sangat tidak puas dengan konsorsium Treasure Island, tetapi pihak lainnya kuat, jadi dia tidak perlu melakukan apapun. Kalau kita terus begini, kita tidak akan bisa tinggal di pulau ini lebih lama lagi. Wu Heng menarik pandangannya, langsung masuk ke gedung asosiasi. Aula itu bahkan lebih hidup, banyak orang melihat papan pengumuman dan ada pula yang duduk di ruang tunggu sambil mengobrol. Berjalan cepat melintasi aula. Saat aku berjalan ke koridor samping, aku melihat Kavina berjalan ke arahku, sambil menatap dokumen-dokumen itu. Ini adalah rekan setimnya yang pertama di Blackrock Town. Tampaknya tidak ada yang berubah. Kavina, sapa Wu Heng. Kavina, yang berjalan dengan kepala tertunduk, mendongak ke arahnya dan sedikit mengernyit. Wu Heng menanggalkan cadarnya, memperlihatkan wajah aslinya. Melihat itu Wu Heng, Kavina langsung tersenyum. Wu Heng. Bukan, Tuan Pulau. Sambil berbicara dia membungkuk sedikit. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Tanya Wu Heng sambil tersenyum. Terakhir kali kita bertemu adalah ketika Luan pergi ke pulau untuk menantang. Akan tetapi, karena saat itu sedang banyak orang di sekitar, mereka berdua tidak berbicara sepatah kata pun dan sibuk dengan urusan masing-masing. Kavina menghampiri dan berkata, tidak apa-apa. Semua orang tahu aku datang untuk berlindung padamu. Semuanya baik-baik saja. Kamu mengatakannya seolah-olah aku memberimu perlakuan khusus. Kavina mengangkat bahu, itu benar, dan semua orang berpikir begitu. Wu Heng memperingatkan, jangan katakan itu di luar. Aku punya banyak musuh. Aku mengerti, hanya orang-orang di asosiasi yang tahu. Nada bicara Kavina berubah serius, lalu ia melanjutkan, aku pernah baca cerita Benny. Ceritanya tentang kota Blackrock, kan? Aku ingat pelayan ini. Wu Heng juga merendahkan suaranya, ini kota batu hitam, tapi tidak ada bahaya di kota ini. Diakon dan kaptennya juga baik-baik saja. Jangan khawatir. Bagus. Kalau aku tidak bertemu denganmu hari ini, aku pasti sudah pergi bertanya padamu. Wu Heng kemudian bertanya, apakah kamu masih menyewa rumah? Ah, masih di tempat yang sama. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, kawasan perumahan baru sudah siap. Kalau kamu ada waktu, pergilah ke balai kota dan temui Envier, mantan asistenku, dan minta dia memilih lokasi yang bagus untukmu. Kavina segera melambaikan tangannya, tidak, aku baik-baik saja sekarang, tidak perlu. Pulau ini masih terus berkembang, dan akan ada semakin banyak rumah. Lebih aman juga jika berada lebih dekat dengan pusat kota, kata Wu Heng. Kavina ragu sejenak, lalu mengangguk, kalau begitu anggap saja aku yang membelinya darimu. Kalau uangku sudah cukup, aku akan mengembalikannya kepadamu. Baiklah, belum terlambat untuk memberikannya kepadaku saat kamu sudah kaya. Masih lebih nyaman kalau ada orang di sana, desah Kavina. Wu Heng menatapnya lagi, apa yang kamu lakukan?
Ada penjahat yang dicari, dan aku berencana untuk membawa orang-orang ke sana untuk menyelidikinya. Kavina menepuk-nepuk dokumen di tangannya. Kalau begitu, lanjutkan saja. Setelah kamu memilih tempat, beritahu aku dan aku akan menyuruh seseorang menyalakan AC untukmu. Kavina tersenyum dan mengangguk, aku hampir ditopang olehmu. Selamat tinggal, selamat tinggal. Terpisah dari Kavina, Wu Heng pergi ke ruang pertemuan asosiasi. Ketika saya membuka pintu, saya melihat seorang pria parubaya berjubah biru abu-abu duduk di luar ruangan. Melihat Wu Heng masuk, dia memperhatikan penampilannya lagi. Dia segera berdiri dan berkata dengan hormat, Bart Saban level 10, salam untuk penguasa pulau. Duduk dan bicara. Wu Heng duduk di dalam. Saban juga duduk di seberang dan melanjutkan, Tuan Pulau, terima kasih telah menerbitkan cerita Anda. Saya membacakan cerita Anda kepada para tamu di kedai dan mendapatkan beberapa wawasan yang memungkinkan saya mencapai level 10. Tampaknya pihak lain telah meningkatkan levelnya saat menceritakan kisahnya. Cerita itu satu hal, tetapi yang lebih penting adalah kerja keras Anda, kata Wu Heng. Setiap kemajuan karir tidaklah mudah. Yang lebih penting lagi, ketika lawan mencapai level 10, bahkan jika cerita menempati suatu bagian, mustahil untuk bergantung sepenuhnya pada cerita. Mendengar itu, Saban bahkan lebih menghormati pemilik pulau muda di depannya. Ia berkata langsung, Tuan, saya ingin membentuk kelompok pertunjukan untuk merangkai kisah Anda menjadi sebuah drama panggung dan menyajikannya kepada lebih banyak orang. Wu Heng tahu tentang ini sebelum datang ke sini. Saya setuju dengan ini dalam hati saya. Apakah Anda sudah menemukan personelnya? Saban agak malu. Belum. Aku ingin selesai bicara denganmu sebelum mencari yang lain.